Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas pradesain pabrik kimia kami. Judul Pra-rancang pabrik asam oksalat dari molases dan asam nitrat dengan kapasitas 10.000 ton per tahun. Dengan saya, Iis Elviasana, NIM 23, dan rekan saya, Kurniawati Firdaus, NIM 25, dan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Yuni Kurniati ST.MT. Konten yang akan kami bawakan meliputi 8 hal. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian seleksi dan uraian proses, dilanjutkan dasar perancangan, lalu neraca massa dan neraca energi, spesifikasi peralatan, spesifikasi tata letak, struktur organisasi, dan yang terakhir yaitu analisa ekonomi. Di bagian pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang didirikannya pabrik asam oksalat yaitu hingga saat ini kebutuhan bahan kimia Indonesia sangatlah tinggi, di mana dalam mencukupi kebutuhan tersebut, Indonesia melakukan impor dari negara lain, salah satunya yaitu asam oksalat, di mana kebutuhan asam oksalat ini diperkirakan akan terus meningkat. Berdasarkan data BPS, nilai impor asam oksalat semakin meningkat. Adapun pendirian pabrik asam oksalat dilakukan guna mengurangi nilai impor asam oksalat. Selain itu juga guna membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di Indonesia. Analisis pasar asam oksalat sendiri yaitu mencakup 3, yaitu yang pertama distribusi penggunaan asam oksalat di Indonesia, yang kedua pabrik penghasil asam oksalat di dalam dan di luar negeri, dan yang ketiga yaitu data impor, ekspor, produksi, dan konsumsi asam oksalat di Indonesia. Penggunaan asam oksalat sendiri di Indonesia yang paling banyak yaitu di Jawa Tengah dan di Jawa Barat, dengan dibuktikan dengan beberapa perusahaan, yaitu yang pertama PT Pabrik Gondor Kumen dan Terpentin, PT Rajivini Leather, PT Indaco Warna Dunia, PT AW Faber Castell Indonesia, dan PT Tiga Manunggal Synthetic Industry dengan kegunaan masing-masing yang sudah ada di tabel. Asam oksalat sendiri hingga saat ini masih berada dari pabrik luar negeri. Di antaranya yaitu ada dari Jepang, Prancis, India, Cina, dan Korea Selatan dengan kapasitasnya masing-masing. Data impor dan konsumsi asam oksalat dapat dilihat pada layar, di mana untuk data impor asam oksalat cenderung naik, sedangkan untuk data konsumsi penggunaan asam oksalat di Indonesia cenderung fluktuatif. Dengan adanya kondisi tersebut, sehingga akan didirikan pabrik asam oksalat pada tahun 2023 dan beroperasi pada tahun 2025 dengan perhitungan untuk impornya sebesar 4.952 ton, untuk produksinya saat ini 0 ton, untuk kapasitasnya 10.000 ton per tahun, untuk ekspornya 0 ton, dan untuk konsumsinya sebesar 8.439 ton. Setelah mengetahui kapasitas produksi, selanjutnya yaitu melakukan analisa keuntungan kotor, di mana biaya bahan baku diperhitungkan sebesar Rp124.864.094 per tahun, untuk total penjualan sebesar Rp542.818.125.000 per tahun, untuk keuntungan kotor sebesar Rp417.954.091 per tahun. Untuk margin keuntungan kotor dihitung dengan total penjualan dikurangi dengan total bahan baku dibagi total penjualan, sehingga didapatkan sebesar 77% dan dikatakan layak untuk didirikan. Itu kegunaan produk, di mana asam oksalat ini berguna sebagai oksalat coating, metal treatment, anodizing, metal cleaning, tekstil, dan wood bleaching.
Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu seleksi dan uraian proses. Yang pertama yaitu jenis-jenis proses, di mana proses pembuatan asam oksalat sendiri yaitu terdiri dari 4 proses. Yang pertama yaitu sintesa dari natrium formiat, yang kedua yaitu proses fermentasi, yang ketiga yaitu oksidasi dengan senyawa asam nitrat, dan yang terakhir yaitu peleburan alkali. Proses tersebut dilakukan penilaian berdasarkan parameter yang telah ditentukan, di mana pada proses ketiga mendapatkan nilai yang paling besar sendiri yaitu sebesar 720, sehingga proses ketiga ini yaitu oksidasi asam nitrat dijadikan proses pembuatan asam oksalat. Di dasar perancangan dalam menentukan kapasitas produksi asam oksalat diperhitungkan konsumsi asam oksalat di Indonesia sebesar 9.935 ton per tahun, sehingga pabrik yang akan didirikan pada tahun 2023 memiliki kapasitas produksi sebesar 10.000 ton per tahun. Dengan pertimbangan kebutuhan asam oksalat semakin meningkat, kurangnya atau belum adanya industri yang memproduksi asam oksalat, dan ketersediaan bahan baku yang melimpah. Adapun bahan baku dalam pembuatan asam oksalat dibagi menjadi dua, yaitu bahan baku utama yang berupa molasses dan asam nitrat, serta bahan baku pendukung yang berupa air dan vanadium pentaoksid, yang nantinya akan menjadi produk berupa asam oksalat dihidrat. Adapun spesifikasi produk dari asam oksalat dan juga sifat-sifat fisika serta kimia asam oksalat seperti yang tertera pada tabel berikut. Adapun lokasi pendirian pabrik asam oksalat yang masih menjadi pertimbangan yaitu ada 3 tempat, di antaranya yaitu di Serang, Majalengka, dan Mojokerto. Dari ketiga tempat tersebut dilakukan pertimbangan lokasi pabrik dengan mempertimbangkan 11 faktor, sehingga didapatkan poin tertinggi yaitu di Majalengka, dan di Majalengka tersebutlah menjadi lokasi akan didirikannya pabrik asam oksalat. Adapun untuk lokasi tepatnya yaitu ada di Kecamatan Jati 7. Faktor utama dalam pemilihan lokasi ini yang pertama yaitu adalah bahan baku, di mana bahan baku molasses diambil dari PT Rajawali 2, PT Multi Nitrotama Kimia, dan di PT Dharma. Selanjutnya yaitu utilitas, di antaranya yaitu adalah sumber air, di mana sumber air yang akan digunakan diambil dari Waduk Kadumale dan Sungai Cimanuk, serta energi listrik yang berupa diambil dari PLN di Jatiwangi dan juga PLTA di Jati Gede. Selanjutnya yaitu untuk marketing, di mana untuk produk ini nantinya akan didistribusikan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Jakarta. Selain itu juga diekspor ke beberapa negara melalui pelabuhan Cirebon dan Patimbanan. Sedangkan untuk kondisi geografis di Majalengka ini, dia tidak merupakan pegunungan aktif dan termasuk daerah yang aman dari bencana yang besar. Dalam pemilihan lokasi pabrik ini, selain mempertimbangkan faktor utama, juga melakukan pertimbangan faktor tambahan, diantaranya yaitu UMR di Majalengka yang relatif rendah, transportasi baik perairan maupun di daratan dari Majalengka sendiri, kemudian harga tanah, dan yang terakhir yaitu sumber daya manusia yang mendukung. Massa dan neraca energi, di mana diperoleh neraca massa overall yaitu dari seluruh alat sebesar inputnya yaitu 10.770,6452 dan outputnya yaitu 10.770,6452, sehingga bisa dikatakan balance. Begitupun juga dengan neraca energi, diperoleh neraca energi overall dari seluruh alat, di mana inputnya yaitu sebesar 12665320,3 dan outputnya yaitu 12665320,3 dan bisa dikatakan balance.
Perhitungan neraca massa dan neraca energi tersebut didasarkan dari proses produksi asam oksalat dengan uraian proses, yaitu yang pertama, molasses ditampung di dalam storage. Kemudian dari storage, molasses dialirkan ke tangki hidrolisis. Nah, di tangki hidrolisis ini terjadi proses hidrolisis atau penguraian sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian dari tangki hidrolisis dialirkan menuju evaporator untuk proses pengurangan kadar air. Dari evaporator ini, produk bawah dialirkan ke mixing tank. Nah, di mixing tank ini merupakan titik pertemuan dari evaporator pertama dan evaporator ketiga recycle. Setelah dari mixing tank dialirkan ke reaktor oksidasi. Nah, di reaktor oksidasi ini terjadi penambahan bahan yaitu HNO3 dan V2O5 sebagai katalis. Di reaktor oksidasi ini sudah terbentuk produk yaitu asam oksalat, namun bentuknya masih berupa cair. Nah, produk di reaktor oksidasi ini dialirkan menuju rotary drum vacuum filter. Nah, di sini yaitu untuk membuang pengotor atau selari yang terbentuk dari hasil reaksi. Setelah itu dialirkan ke evaporator untuk proses pengurangan kadar air dan dilakukan proses kristalisasi di kristalizer. Hasil dari kristalizer ini dialirkan menuju sentrifuge dengan menggunakan skru konveyor. Nah, di sentrifuge ini yaitu terjadi proses pengurangan kadar liquid, yaitu liquidnya itu berupa modern liquor. Kemudian hasil dari sentrifuge pertama ini dialirkan menuju ke redissolving tank menggunakan bag conveyor. Nah, di redissolving tank ini terjadi proses modern liquornya tadi yang masih menempel sisa dari sentrifuge itu dibersihkan di redissolving tank sampai asam oksalat ini bersih dari pengotornya. Kemudian produknya dialirkan ke evaporator 3. Di evaporator 3 ini terjadi proses pemurnian atau pengurangan kadar air dan dialirkan menuju sentrifuge 2 melalui skru konveyor. Dari sentrifuge 2 ini sudah dapat dialirkan ke rotary dryer, yaitu terjadi proses pengeringan melalui bed conveyor. Nah, prinsip dari rotary dryer sendiri yaitu penguapan dengan udara panas. Di rotary dryer ini sudah terbentuk produk yaitu berupa asam oksalat kristal. Sehingga produk asam oksalat kristal ini sudah dapat ditampung di storage asam oksalat melalui bed conveyor. Proses selanjutnya yaitu ke spesifikasi alat. Nah, yaitu di sini reaktor oksidasi, di mana reaktor oksidasi ini memiliki spesifikasi alat sebagai berikut. Dan yang kedua yaitu evaporator yang mempunyai jenis vertical long tube evaporator. Selanjutnya yaitu crystallizer dengan spesifikasi alat sebagai berikut dan kapasitas 46 feet per jam. Kemudian centrifuge dengan jenis continuous centrifugal with helical conveyor dengan kapasitas 3 ton per jam. Dan selanjutnya yaitu rotary dryer menggunakan material carbon steel SA283 grade C dengan kapasitas 1333 kg per jam. Kemudian ke blower dengan jenis centrifugal kapasitas 133 kg per jam. Kemudian yaitu filter udara dengan rate masuk 18 lb per menit. Selanjutnya yaitu alat pencampuran yaitu mixing tank dengan kapasitas 2578 kg per jam. Kemudian alat penukar panas yaitu heat exchanger dengan jenis cell and tube heat exchanger dengan massa 9562 lb per jam. Kemudian spesifikasi tabel pipa. Nah, di sini ada beberapa pipa dari beberapa aliran yang tercantum di dalam tabel dengan laju massa masing-masing dan densitas serta viskositas. Kemudian selanjutnya ke pompa, yaitu menggunakan tipe centrifugal pump. Fungsinya yaitu untuk memompa larutan hasil bawah molasses storage menuju reaktor hidrolisis dengan kapasitas 2168 kg. Kemudian yaitu ke belt conveyor.
dengan fungsinya yaitu mengangkut kristal asam oksalat dihidrat menuju redissolving tank dengan kapasitas 4 ppm. Kemudian selanjutnya ke screw conveyor, yaitu berfungsi mengangkut prill dari rotary dryer menuju rotary cooler dengan kapasitas 2 ton per jam. Dan yang terakhir yaitu storage HNO3 yang digunakan untuk menyimpan bahan baku asam nitrat dengan kapasitas 2632 kg. Selanjutnya yaitu di utilitas, di antaranya yang berupa kebutuhan listrik yang diambil dari PLN, di mana listrik yang digunakan yaitu sebesar 2.474,56 kW. Selain listrik juga terdapat kebutuhan penyediaan air pendingin dengan total kebutuhan yaitu sebesar 406,22 meter kubik per hari. Adapun air yang digunakan yaitu berasal dari sungai, di mana air dari sungai tersebut dilakukan screening untuk mengendapkan partikel-partikel yang terbawa oleh air. Air kemudian dialirkan di bak penampung. Dari bak penampung ini dibagi menjadi 2 jalur. Yang pertama yaitu air pompa hidran, yaitu air yang akan digunakan sebagai seperti halnya pemadam kebakaran. Dan yang kedua yaitu air dari bak penampung dialirkan di clarifier, di mana di clarifier ini terjadi proses koagulasi dan flokulasi dengan bantuan koagulan dan flokulan. Air dari clarifier tersebut kemudian dialirkan menuju sand filter, di mana di sand filter ini disaring suspended matter-nya dan dihilangkan gas-gas klorin dan juga oksida lain dengan isian filter berupa pasir silika dan karbon aktif. Setelah dari sand filter, selanjutnya air dialirkan menuju elevated tank. Dari elevated tank ini, air dialirkan menuju 2 aliran lagi. Yang pertama yaitu klorinator, di mana di klorinator ini terjadi proses klorinasi dengan hasil air yang akan digunakan sebagai air sanitasi yang ditampung pada bak penampung air sanitasi. Dan yang kedua yaitu air dari elevated tank dialirkan menuju ke cation exchange, di mana pada cation exchange ini terjadi pertukaran antara kation seperti halnya Ca, Mg, dan Mn yang larut dalam air dengan kation hidrogen dan dari resin. Selanjutnya dari cation exchange ini dialirkan menuju anion exchange, di mana pada anion exchange ini terjadi pertukaran anion dengan ion hidroksida dari resin. Kemudian air dipompa di tangki air demineralisasi, di mana pada tangki air demineralisasi ini terjadi penghilangan kandungan deming yang terjadi penghilangan kandungan ion-ion yang terdapat di dalam air. Air dari demineralisasi ini yang akan digunakan sebagai air pendingin dialirkan melalui cooling tower, dan air yang akan digunakan sebagai make-up boiler dialirkan melalui deaerator. Selanjutnya yaitu kebutuhan steam dan bahan bakar, di mana steam yang diperlukan yaitu sebesar 7.283 kg per jam, dan bahan bakar yang diperlukan yaitu sebesar 10.474,3 kg per jam. Adapun bahan bakar yang digunakan pada pendirian pabrik asam oksalat ini berasal dari IDO. Selain memperhitungkan utilitas, dalam mendirikan sebuah pabrik harus mempertimbangkan pengolahan limbahnya. Yang pertama yaitu pengolahan limbah cair. Limbah cair ini yaitu yang pertama dari air sanitasi yang bersumber dari seluruh toilet, pencucian, dan dapur, yang nantinya ini diolah dengan unit stabilitas dengan menggunakan luber aktif, aerasi, dan desinfektasi kalsium hipoklorit. Yang kedua yaitu bersumber dari kotoran yang berasal dari WC yang nantinya dibuang ke pembuangan khusus septic tank. Yang kedua yaitu dari buangan peralatan proses. Nah, ini bersumber dari bocoran dari suatu peralatan, pencucian atau perbaikan peralatan. Limbah ini mengandung minyak atau bahan organik yang nantinya diolah dengan menggunakan pemisahan berdasarkan perbedaan berat jenis. Minyak bagian atas direcycle, sedangkan air bagian bawah dilarikan menuju ke penampungan akhir, kemudian dibuang. Yang ketiga yaitu dari buangan air utilitas. Air demineralisasi yang bersumber dari unit demineralisasi dan sisa regenerasi resin yang bersifat asam atau basa. Nah, limbah ini yang pertama yaitu dinetralkan terlebih dahulu sampai pH 5 sampai 9, kemudian ditampung dan untuk dibuang. Dari
Selanjutnya yaitu ke limbah gas B3. Limbah gas ini diolah menggunakan wet scrubber. Wet scrubber yang digunakan yaitu jenis cyclonic spray dengan prinsip kerja yaitu inlet gas dengan posisi tangensial terhadap silinder scrubber sehingga alirannya turbulen. Air yang digunakan untuk penyemprot debu terbawa oleh gas melalui nozzle yang terletak di bagian tengah atas inlet atau melalui pipa yang diletakkan di tengah sepanjang scrubber. Kemudian untuk limbah B3-nya yaitu menggunakan CPI dan API. Nah, CPI sendiri merupakan corrugated plate interceptor yang ini mempunyai prinsip dengan perbedaan densitas. Kemudian dari CPI ini dialirkan ke API. API merupakan American Petroleum Institute. Nah, API sendiri ini mempunyai prinsip kerjasama dengan CPI yaitu beda densitas, namun di API ini dilengkapi dengan alat menggaruk. Alat menggaruk minyak. Jadi minyak yang masih terkandung keluaran CPI nanti digaruk oleh alat API ini dan ditampung di tangki residu, kemudian minyaknya ditampung, airnya akan keluar sehingga API ini merupakan tempat terakhir sebelum pembuangan. Selanjutnya yaitu ke PNID reaktor hidrolisa yaitu sebagai berikut. Kemudian PNID reaktor oksidasi, PNID mixing tank sebagai berikut. PNID rotary drum vacuum filter sebagai PNID rotary dryer sebagai PNID evaporator 3, PNID evaporator 2 sebagai berikut. PNID evaporator 1 sebagai berikut. PNID centrifuge 1 sebagai berikut. PNID centrifuge 2 juga sebagai berikut. Dan selanjutnya yaitu ke spesifikasi tata letak. Di mana dalam menentukan tata letak ini dibagi menjadi 4 daerah, diantaranya yaitu daerah administrasi, daerah pergudangan umum, daerah proses dan perluasan, dan yang terakhir yaitu daerah utilitas dan pemadaan. Adapun layout pabrik asam oksalat yang direncanakan yaitu sebagai berikut, dengan luas total sebesar 14.931 meter persegi yang terdiri dari pos keamanan, fasilitas bahan baku, fasilitas produksi, dan fasilitas umum. Bagian peralatan proses ini layoutnya seperti yang tertera pada gambar, di mana pada layout bagian peralatan proses ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu unit pemisahan bahan baku, unit reaksi, unit kristalisasi, dan unit pemunisan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Organisasi tertinggi di pabrik asam oksalat yang didirikan yaitu pemegang saham, kemudian dewan komisaris, direksi utama, kemudian diikuti oleh direktur-direktur dari berbagai bidang, hingga yang paling terakhir yaitu ada karyawan dan operator. Untuk bentuk perusahaan di perusahaan pabrik asam oksalat yang didirikan yaitu berupa PT atau perseroan terbatas, di mana kekuasaan tertinggi terletak pada pemegang saham yang diwakili oleh dewan komisaris. Untuk sistem organisasi, pabrik asam oksalat yaitu berbentuk staf dan lain dengan pengawasan secara langsung. Selanjutnya yaitu perencanaan, di mana pabrik asam oksalat direncanakan beroperasi selama 330 hari per tahun dengan waktu produksi yaitu selama 24 jam per hari. Adapun jumlah karyawan pabrik asam oksalat ini dibagi menjadi 15 tahapan proses yang terdiri dari 227 orang yang dibagi lagi menjadi 3 shift dengan masing-masing shiftnya sebanyak 93 orang. Kemudian untuk gaji karyawan ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu karyawan tetap, tidak tetap, dan karyawan harian. Selanjutnya yaitu analisa ekonomi, di mana total capital investment di pabrik ini yang terdiri dari FCI sebesar 163.837.703.590 rupiah, direct cost sebesar 98.108.886.069 rupiah, WCI sebesar 28.912.535.927,69 rupiah, dan indirect cost sebesar 83.85.621.264,37.
Selanjutnya yaitu perhitungan total production cost yang terdiri dari direct production cost sebesar 184.231.193.2820,34. Kemudian plan overhead cost yang sebesar 107.686.885.480. Kemudian fixed checks yaitu sebesar 32.258.746.303 rupiah. Selanjutnya yaitu ROI, POT, IRR, di mana masing-masing ROI sebelum pajak yaitu 74,53% dan ROI setelah pajak yaitu 63,19%. Kemudian IRR-nya yaitu 1,4 tahun dan payout timnya yaitu 49,5% per tahun. Kemudian selanjutnya ya perhitungan TPC, TCI, dan BEP. TPC yaitu sebesar 419.237.254,293. Kemudian TCI-nya sebesar 192.750.239.517. Dan BEP-nya yaitu sebesar 44%. Dan berikut merupakan grafik break-even point-nya. Dari grafik tersebut didapatkan break-even point sebesar 44%. Selanjutnya yaitu ke grafik cumulative net present value, di mana hubungan antara cumulative net present value terhadap tahun dapat menunjukkan waktu payback period. Dari gambar kurva terlihat bahwasannya pada tahun 30 mengalami penurunan nilai cumulative net present value karena pabrik tutup total pada tahun ke-30. Dan selanjutnya yaitu tabel kelayakan di mana diperoleh BEP yaitu sebesar 44% dapat dinyatakan layak, kemudian ROI-nya yaitu sebelum pajak 22,4% dan sesudah pajak 19,07% sudah bisa dikatakan layak, kemudian IRR-nya sebesar 49,55% dapat dikatakan layak dan POT-nya yaitu sebelum pajak 1,18 tahun dan sesudah pajak 1,36 tahun dan dapat dikatakan presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.